Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa sama-sama. Doanya sama seperti yang biasa doa kita baca sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Robi, Firli, Warhami, Wajbumi, Warfani, Wadini, Wafini, Wafani atau gini. Ya, sambil kita baca sedikit Robi Firli, Wali Walidaya, Warahmah, Kama, Rubayani. Semoga kegiatan hari ini bisa lancar, ibunya bisa lancar, kalian bisa memperhatikan, diskusi bisa jalan. Kalau ada yang mau bertanya, kita biasa bisa bertanya, dan nanti kegiatannya juga kita bukan hanya dari ibu, nanti kalian ibu dikasih aktivitasnya, nanti kalian kerjakan di AKPD yang sudah ibu siap. Sebelumnya biasa ibu absen berat sami ke sekolah di Ayeuna. Sami ke sekolah di Ayeuna. Hah? Ihsan, kunaon Ihsan? Sekolah. Sami ke sekolah? Suci kunaon? Sucinya Sakir. Siapa lagi? Ada lagi yang ada sekolah hari ini? 7 B. Selain Suci, Firman Najmi ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Baik. Semangat sekolah? Bagaimana kondisi kamu hari ini? Sedih, senang, atau bete? Isuknya biasanya wayang kieu teh masih kena raya-raya kita di rumah ya, setelah 3 minggu kemarin kita mengalami libur di rumah. Kumaha kesana Najmi? Senang. Alhamdulillah. Jadi tadi selain Suci sadeu anu teu sakola teh Suci Sakir. Terus sahadeui ada lagi temannya yang tahu? Ada lagi yang tahu laki-laki saat teu sakola? Bakti aya teh? Aya di mana? Oh ya, di luar. Jadi kita doakan teman kita yang tidak sekolah hari ini semoga disehatkan, yang masih belum ingin sekolah karena mungkin ada gangguan. Tadi pagi lumayannya hujan agung. Ibu juga mikir lagi, aduh kumaha ya hujan agung hubungan tebing, termasuk ibu juga yang harus mengalami perjalanan dulu dari rumah ke sekolah. Semoga hari ini hujannya diredakan. Walaupun hujan, kita tahu kan hujan itu memang siklus alam, salah satu siklus air. Kenapa harus ada hujan? Karena air cair. Kenapa harus ada air? Karena air salah satu kebutuhan manusia. Untuk apa? Minum. Selain minum, mandi, apa lagi? Cuci, makan, dan sebagainya. Bu, air makan, air cair kan kita tahu. Dari mana ada nasi? Dari berasnya kudu dikumahakeun. Kudu dipasak-pasakna make naon? Salah satu memasak kan bahagia. Hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Terakhir kemarin kita mempelajari bahwa bagaimana benda bisa bergerak. Benda bergerak cirina bendanya kumaha? Bendanya berpindah tempat. Itu kita bahas bergerak bukan hanya makhluk hidup ya. Kita bahas mengenai benda bergerak. Benda dikatakan bergerak kalau bendanya berpindah tempat. Ketika benda berpindah, apa yang bisa diukur? Jarak. Selain jarak, satu lagi, apalagi yang bisa diukur waktu kita bergerak, waktu benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain? Satu, jarak tempuhnya. Yang kedua, waktu kita bergerak, apa yang bisa diukur? Waktu. Di bumi mangkat jam 6, di sekolah kudu aya 6:30, berarti waktu dari rumah ke sekolah berapa lama? Setengah jam atau kurang lebih 30 menit. Hari ini kita lanjutkan dari situ. Kalau kemarin kita baru bahas bahwa benda bergerak itu cirinya bendanya harus berpindah tempat. Ketika berpindah tempat ada jarak yang ditempuh. Ketika berpindah tempat ada waktu yang ditempuh. Hari ini kita bahas selanjutnya. Judul nanti naon? Judul nanti mengenai gaya dan gerak. Apa itu gaya dan gerak? Nih yang kedua. Kenapa harus ada gaya? Gaya itu tarikan atau dorongan yang dapat
contohnya di depan kamu ada meja. Mejanya pengen kita buat bergerak. Kumahakeun si meja eta? Didorong, sok cobain dorong. Kumaha ieu mah dorong. Dorongna lalaunan Bu. Nah dorongna lalaunan lamun ngadorongna saeuting kumaha? Rusak. Selain itu apa yang terjadi lamun kata ngadorongna saeuting kan kira-kira? Gandeng. Tuh jelas. Di mana dalam muncul gandeng? Gesekan antara mana dengan mana? Keramik dengan bagian bawah dari meja. Itu juga gayanya gaya nanti nanti macam-macam. Cuma satu yang yang akan kita bahas hari ini itu gaya teh lainnya gaya ya mah kan bahasa Sunda. Ayo mah bahasa Sunda namun disebutna nu gaya teh kumaha? Keren teh tina naon dari penampilan, dari baju, dari dandanan. Tapi bukan itu. Kalau di IPA itu yang disebut gaya iya. Benda didorong, benda ditarik, karena benda kan didorong dan ditarik, akhirnya bendanya bisa bergerak. Walaupun misalkan kita tahu di sini ada dinding. Pernah nyobain ngedorong dinding? Kira-kira apa yang mungkin terjadi kalau dinding kita dorong? Dindingnya dinding temboknya, sanes dinding bilik mau beda deui, lamun bilik didorong mah kempot aja kau. Tapi apa yang terjadi kalau kita dorong dinding? Gerak semua si dinding. Aya orangnya jadi kumaha? Kenapa? So. Yo, karena ada orang dinding mau gerak-gerak. Nu aya orangan capek. Kenapa kitanya capek? Capeknya dari siapa? Sebetulnya capek saya nu matak capek mah. Urang sorangan tenaga urang capek. Nanti kita bahas lagi mengenai hukum Newton. Minimal gini, ada benda bisa bergerak. Benda bergerak karena didorong atau ditarik. Tapi apakah selamanya dorongan atau tarikan itu bisa menyebabkan benda bergerak? Tidak selalu. Jadi yang pertama Ibu tayangan dulu itu. Apa itu gaya? Gaya itu tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, gaya tarikan dorongan yang menyebabkan benda dapat bergerak. Yang kedua, gaya adalah besaran vektor. Kenapa besaran vektor ini? Selain ada angkanya, harus juga ada arah. Arahnya harus jelas. Ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Yang ketiga yang harus kalian ketahui bahwa gaya itu satuannya lambangnya huruf N. Lambangnya mau huruf F, force. Satuannya N itu singkatan dari Newton. Nah, yang keempat ini besar gaya akan menentukan arah gerak dari benda. Yang terakhir yang kita pelajari ini kadang-kadang ngarah bendanya bergerak lebih jauh, kita mendorongnya apakah sendirian atau berdua? Nah, itu yang disebut yang kita bahas di bimbingan terakhir. Nanti resultan gaya itu naon? Penjumlahan beberapa gaya apabila gayanya bekerja pada sebuah benda. Ini. Nah, ini orangnya lagi ngapain? Mendorong. Kalau ini menarik. Apa yang terjadi kalau bendanya didorong dan ditarik? Nah, bendanya mungkin akan bergerak atau berpindah. Kumaha ari kieu? Nah. Kumaha ari kieu? Kemana bendanya akan bergerak? Kenapa? Ini mungkin nggak bendanya bisa dibuat bergerak? Bisa. Kumaha caranya? Dihilangkan satu orang, hapus hiji. Tapi kan kita tadi tujuannya, nah hapus berduaan cara lebih kuat. Tapi kalau begini, yang satu di sini, yang satu di sini, kira-kira kemana bendanya akan bergerak? Nah, tergantung dari gaya saha nu leuwih kuat. Itulah nanti yang disebut dengan tadi resultan. Nah, untuk membuktikannya
kira-kira apa bedanya anak yang kecil dengan yang besar? Stop. Apa bedanya antara anak yang kecil dan anak yang lebih besar? Kalau anak yang kecil tenaganya lebih kuat, kira-kira ada hubungannya dengan yang hari ini kita bahas, gaya anak maha. Kalau anak yang lebih kecil gayanya akan lebih kecil. Anak yang lebih besar, nah itu. Jadi ini ya, gaya itu dipengaruhi oleh berat badan. Kalau anak yang kecil berat badannya otomatis lebih kecil, maka gaya yang dia punyai juga lebih kecil. Coba. Oh iya. Nah, berapa jumlah gaya yang ditimbulkan oleh si anak kecil ini? Tinggal dilihat berapa? 50 Newton. Arahnya kemana? Ke sebelah kiri. Makanya tadi ya yang pertama, bahwa gaya itu besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Ada angkanya dan ada arahnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau ditarik kesorangan bendana sagerobak bergerak mual? Bergeraknya ke sebelah mana? Kita coba. Gerak? Geraknya kemana? Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena bendanya ditarik oleh orang yang ada di sebelah kiri. Kembali lagi. Ganti yang mana sok? Ada yang mau nyoba? Ayo, ada yang mau nyoba? Sok silahkan, nanti kita coba. Contoh lagi yang merah. Merah bergeraknya ke sebelah mana? Nah, kalau yang tadi yang kecil 50 Newton, kira-kira 50 nya anak kecil, kita berapa Newton? 100. Berapa Newton? 100 Newton. Arahnya ke sebelah mana? Kanan. Kira-kira dibandingkan tadi nuleti, kira-kira gerakan bendanya akan lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat. Kenapa? Karena gaya si orangnya lebih besar. Kita lihat. Apa yang terjadi? Berpindahnya ke sebelah kanan. Kenapa ke sebelah kanan? Nah, kumaha pula tadi. Apa yang terjadi kalau bendanya bergerak ditariknya oleh dua orang? Ke kiri berapa? 20. Anaknya yang kecil ke kanan 20, anaknya di belah. Kira-kira bendanya akan bagaimana? Kenapa? Gede. Kenapa? Berapa resultan gayanya? Resultannya berapa, Cing? 100. Resultan itu penambahannya 50 ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri. Jadi kita harus paham dulu ya. Nah, mana yang lebih cepat? Nah, yang ke kiri hanya 50, sedangkan yang ke kanan 100. Tenaga saat itu lebih gede. Kanan, otomatis siapa yang akan menang? Nah, maka bendanya akan bergerak ke sebelah mana? Maka ketemulah resultannya sama dengan resultannya penambahan gayanya berapa? 50. Dari mana dapat 50? Resultannya kayaknya lebih luwes. Gimana kan yang 50? 100 dikurangi. Nah, jadi kita lihat resultan gaya itu dari mana? Dari gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Nih, gaya lebih. Ya, yang lebih besarnya berapa itu? 100. Kenapa dikurangi?
kanan yang 50 arahnya kemana? Kiri. Kiri searah atau berlawanan? Kalau berlawanan maka tandanya dikurangi. Maka ketemulah ke sebelah kanan sama dengan 50 Newton. Paham sampai sini? Paham tak? Kayaknya kemarin itu balikan. Berapa resultannya? 100. Ke sebelah mana? Kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Karena dua-duanya bergerak ke sebelah kiri. Dua-dua orang ini arah geraknya ke sebelah kiri. Maka dia tinggal ditambahkan. Satu orang 50, orang yang lain 100. Dimana kayaknya 100, 50 ditambah 50. Malah mau ditambahin seorang ini dia. Nah, dia dengan 50 dikurangi yang ke kiri lebih besar daripada yang ke kanan. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham tinggal kalian bekerja. Bekerjanya kumaha Bu? Baca tulis. Nanti kita nyobanya sama-sama di layar karena harusnya pakai laptop. Tapi kita buka layarnya. Sudah. Gaya ke kanan bernilai positif, gaya ke kiri bernilai negatif. Buka brosurnya sudah dibuka. Nah, pekerjaan kalian teh menjawab yang ada atau mempraktekkan yang uji coba eksperimen. Baca uji coba eksperimen. Mencobanya siapa yang mencoba sama si Bu ya? Silakan gantian. Percobaan pertama siapa dulu yang mau maju? Satu orang biru ditambah satu orang yang merah, berapa resultannya? Siapa yang mencoba dulu? Gantian, satu kelompok dua masuk ke depan. Mau dari depan? Yuk maju. Sok maju duaan. Ayo, jangan takut. Kenyepengan kami juga ibu sok. Sok. Yang lain nanti memperhatikan ya. Nanti yang lain nyoba yang nomor 2 dan selanjutnya ya. Ayo, sok maju. Ayo, sok. Sok aja yang dekat. Boleh pegang. Yuk. Nah, pertanyaan anak baca. Satu orang. Sok pasang satu orang biru taikkan di kubur ya. Sok saja. Biru ngalit. Naikkan ke atas. Terus pertanyaannya. Satu orang merah pasangkan. Benar satu orang merah? Ya, sok pasangkan. Nah, kemana benda bergerak? Tidak. Nah, kita lihat mulai bergerak kan bendanya? Nah, berarti didinya resultannya sama dengan berapa? Nah, sok diisi sama-sama. Terima kasih. Sok diisi. Kasih keterangan resultannya sama dengan berapa dan bendanya diam atau bergerak. Ya. Sok diisi. Ayo nomor 2, siapa yang mencoba ke depan? Ayo nomor 2. Jadi mengerjakannya berhubung gadgetnya cuma 1, kita gantian. Nomor 2, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, sok Najmi. Dua orang biru. Yang lain perhatikan ya. Sok. Tinggal di soalan spelling-pul. 2 orang biru, berarti 2 orang biru tapi 150, berarti yang kecil 1, yang tenahan 1. Nah, benar 150? Nah, terus merahnya? Merahnya 1 orang yang kecil. Senang. Kita lihat. Kira-kira mana bendanya akan bergerak? Kiri. Kita buktikan, mulai pencet. Kemana? Ke kiri. Berapa resultannya? Gimana menang 100? 150 dikurangi 5.
Ayo, nomor 3, siapa yang mau maju? Sok. Ayo. Yang nomor 3, 1 orang biru 100 Newton dan 2 orang merah. Jadi dibalik. Yuk, saya pada maju, kelompok lain Ucan maju. Bidayat. Sok. Ayo, Badesa, Kesya, ngalat. Ayo cepat. Waktunya Ibu sudah ditunggu yang sok. Sok Kesya. Tiga biar. Bacakan tang. Soalnya katang nomor kilo bisi lepas biru 2 orang. 1 orang biru yang 100. 2 orang merah 150 kali hiji sedang hiji. Jadinya kemana benda bergerak? Ke kanan. Berapa resultan? Kita lihat buk. Kemana bedanya bergerak kira-kira? Ke kanan. Berapa resultannya? 50. Pencet mulai nak benar tuh. Gancang mana jangan biar? Jangan tadi 150 jeung 50. Gancang iya. Kenapa? Karena resultannya lebih kecil. Lanjut. Lanjut nomor 4. Dibuka halaman. Arahnya ditulis ya, bendanya ke kanan atau ke kiri. Tulisan ke arah mana? Arahnya jangan lupa ditulis. Kemana arahnya? Diam atau bergerak? Ya. Tadi nomor 0 kemana? Ketika 0 bendanya bergerak atau diam? Diam. Yang nomor 2. Di bawah. Yuk, terakhir nomor 4. Sok main. Duaan sok. Ayo. Ayo sok. Hidayat sama kita sok duaan apa ya? Yuk. Kita pembacakan soal nomor 4. Orang biru 200. Berarti 200 mana jeung mana? Ageng jeung alit. So, tinggalin ageng ya. Benar enggak? Itunya yang nilai sama jumlah gayanya ditulis. Izin alit berarti. Nah, jadi 200. Ageng tadi sabaraha? Ageng 150. Ketika ditambah yang kecil 200. Kemana arahnya? Ke sebelah kiri. Perhatikan atau yang lain. Kenapa ke sebelah kiri? Karena gayanya ya, dua-duanya ke sebelah kiri. Sok soal selanjutnya. Oh iya betul berarti. Sok tinggal mulai. Kemana bendanya bergerak? Kiri. Berapa resultannya? 200 Newton. Paham sampai sini? Sok silakan diisi dulu. Nanti kita lihat bahan diskusinya yang di bawah ini. Nah, lalu terus Aina jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Apa yang terjadi jika jumlah gaya bernilai 0? Sok, Kadel, kumaha eta? Sok dijawab soal yang nomor 1 di bawah. Kenapa tidak bergerak? Karena gaya yang bekerja pada bendanya sama dengan 0. Contohnya tadi kemana dan kemana tak? 0. Tentunya cetak jumlah gaya sama nilainya. Jumlah gayanya berapa? 0. Sok mulai pencet. Gerak ke. Nah, kenapa? Seimbang 50 sama kuat ke sebelah kiri dan ke sebelah. Paham? Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kalian menentukan arah gerak benda jika gayanya berlawanan
bergerak benda, contoh begini, kemana bendanya bergerak? Kenapa? Nah, berarti jawabannya kumaha, bagaimana kita menentukan arah gerak benda? Melihat dari yang apanya yang lebih besar? Apanya? Gayanya lebih besar. Jadi gaya menentukan gerakan dari benda. Lanjut lagi. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau nanya dulu? Nah, itu. Sampai sekarang kita yang terakhir ini. Refleksi mendalaminya. Hubungan dunia nyata, sok dibaca sama-sama. Kita baca sama-sama poin terakhir. Bayangkan kamu sedang membantu orang tuamu mendorong lemari pakaian yang sangat berat. Sok dibaca ya, yang terakhir ya, refleksi. Agar lemari lebih mudah bergerak, apakah sebaiknya kakakmu mendorong dari arah yang berlawanan denganmu atau mendorong dari arah yang sama? So kita dibaca ya pertanyaannya. Ayah lemari gede. Kamu dititahminakeun lemari. Kamu meminta bantuan kakak kamu. Kumaha caranya ngarah lomarina bisa di mana posisi kakak kamu, searah atau berlawanan arah? Nah, gitu. Jadi dijawab bagaimana caranya biar lemarinya bisa bergerak oleh kamu dan kakak kamu dengan cara mendorong arahnya bersama. Yang nomor 2, lengkapi kalimat berikut. Benda tetap diam jika resultan gayanya adalah berapa jawabannya tadi? Benda akan tetap diam jika resultan gayanya adalah nol. Ke kanan dan ke kiri arahnya sama. Ya, ini tadi. Nah, jadi pertanyaannya itu kan tadi, apakah bendanya akan bergerak? Tidak. Kenapa? Karena resultannya gayanya sama, resultannya nol. Akibatnya bendanya akan di. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, lengkapi kalimat berikut. Benda akan tetap diam jika resultan gayanya adalah nol. Lanjutnya, sok pamajakan batang. Nomor 2 selanjutnya, sebaliknya. Sok. Yang lain perhatikan, sebaliknya. Adalah tadi non jawabannya nol. Lanjutkan. Benda akan bergerak ke arah gaya yang nilainya paling tinggi atau gaya yang paling besar. Paham nggak? Yang nomor 3, apa yang paling menarik, paling sulit kamu pahami dari kegiatan ini? Menarik nggak? Menarik. Kenapa menarik? Penasaran kayaknya Mbak? Nah, kenapa? Itu karena kita menggunakan salah satu bentuk aplikasi simulasi yang baru. Namun kudu dorong-dorongan antara 2 orang hiji gede hiji leutik, otomatis akan bendanya bergerak tergantung dari orang yang gayanya lebih besar. Tapi kalau pakai ini kan kita nggak akan menimbulkan. Ya, jadi yang nomor 3 jawabannya Pak. Apa yang menarik paling sulit? Ada yang sulit nggak? Tidak. Mudah dipahami? Mudah. Atau jadi hari ini ya kesimpulannya. Kenapa benda bisa bergerak? Karena bendanya didorong atau ditarik. Dorongan atau tarikan itu disebut sebagai gaya. Gaya itu kadang-kadang bekerja lebih dari satu, yang disebut dengan resultan. Resultan tergantung dari arah dan besar gaya. Paham? 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 Insya Allah ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menarik, bisa kalian pahami. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih semuanya. Kerjaannya dikumpulkan. Sudah?
kembali lagi ke kelas. Pekerjaannya dikumpulkan di buku. Silakan kembali lagi ke kelas. Ngomongnya. Jadinya di Kumpul sama-sama. Saya ucapkan terima kasih ya. Hari ini Ibu sudah tampil sangat luar biasa. Ada lima sudah senior ya, sudah pengalaman ya. Ini kalau kita simulasi pakai pet simulator, jadi simulasi untuk apa sih, sama dengan laboratorium maya ya. itu untuk semua pelajaran kan ya. Khusus untuk saya, kalau saya lihat akhir-akhirnya kalau hanya IPA, itu matematika. Yang saya tadi ya sama plus matematika. Yang luar biasa Bu. Di sini kekuatan Ibu dalam proses pembelajaran adalah memanfaatkan metode pembelajaran yang baik ya. Tapi barangkali saya sebagai observer saya bukan untuk mencari kesalahan ya, kita mah sharing ya. Saya juga memperbaiki diri. Saya juga belum tentu paham dalam pelajaran Ibu ya. Tapi ini ada area yang barangkali memerlukan perbaikan atau peningkatan lah tentunya ke depannya. Nah ini nih di pertanyaan ini memang bukan hal yang mudah. Pengalaman saya pada juga jadi guru, memang hal ini pasti ada tidak mudah. Dan ini apa yang paling menarik, paling sulit kamu pahami. Nah, Iya, bagi saya juga. memang Ibu sudah memantik anak-anak dengan pertanyaan apa yang mudah, apa yang sulit. Cuma memang culture kita ya, para siswa kita itu kurang bisa berekspresinya, itu masalahnya. Tapi barangkali Ibu punya ide supaya murid-murid itu bisa memaparkan diri, jadi mereka itu tidak sekedar menjawab menarik, tidak, tapi memaparkan ya barang semenit 2 menit. Yang saya senangi adalah ini Bu, yang menurut saya yang kurang paham ini. Nah, supaya begitu menurut Ibu gimana sih? Bisa dengan dikasih pertanyaan nanti kontekstual yang dia alami sehari-hari, nanti bisa menarik lainnya ya, dikasih pemahaman tentang ya salah satu media pembelajaran yang dipakainya. Kalau IPA kebanyakan menariknya itu karena ada pertanyaan pemantik yang bisa dikaitkan dengan kehidupan dia sehari-hari. Ini barangkali satu hal yang penting bahwa anak-anak Membiasakan. fleksibel belajar itu ya coba aja. Saya punya ide gimana yang lebih baik. Tapi karena ini masalahnya waktu, tapi ini mah kalau realnya gini. Kan tadi kan berkelompok bagus. Iya. Nah nanti gini Bu, kalau menurut saya penting tiga karena reaksi ya. Ini kan bisa secara subjektif ya. Iya. Jawabannya subjektif Iya. ya. Subjektif. Jadi minimal silakan diskusikan dengan teman-temanmu ya untuk menjawab nomor 3 ini. Nah, perwakilan dari kalian itu coba nanti Bacakan refleksinya. Nah, minimal mereka tidak bisa menjawab memaparkan secara lisan langsung, baca gitu. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar apa yang ini, yang menarik. Ya menarik nggak? Iya, kan beda. Apa ya dengan apakah? Kalau apakah ini menarik? Ya atau tidak? Berarti Sekedar jawaban. ya. Jadi harus ada pertanyaan terbuka. Apa yang menarik buat kalian dan apa yang sulit buat kalian? Silakan diskusikan dulu. Boleh tuliskan, nanti bacakan. Nah seperti itu. Dan mungkin karena waktunya, jadi nggak ini. Jadi ini masukan bagi saya. Nah ini barangkali area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, gitu ya. Jadi di sini di
jelas mah untuk proses pembelajaran, implementasi sudah tercover sama ibu mah, keren lah bu, ya. Apalagi ini pemanfaatan media pembelajarannya yang sangat kreatif ya. Hanya saja di bagian refleksi siswanya nggak ya, Karena saya lihat waktu dia bagus Iya. ngomong hapus. Nah iya nya itu ada cokong ku abdi, iya iya abdi nyungkeun ya kalau abdi, ya